Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatus Hijamah, NIM 180351619022. Nah, di sini judul penelitian saya yaitu pengembangan media pembelajaran eSpring berbasis Quick Inquiry untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kelas 8 MTS Alma Arif Blandirejo pada materi tekanan zat cair. Latar belakang masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran IPA. Proses pemecahan masalah dapat memberikan pengalaman langsung terhadap siswa. Siswa dituntut untuk menemukan sendiri konsep-konsep dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Beberapa survei menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa di Indonesia masih kurang. Pada tahun 2009, Indonesia menempati peringkat bawah 10 besar dari 65 negara. Selain itu, menurut analisis dari SEAL Teams pada tahun 2007 dan 2011, pada bidang IPA menunjukkan siswa Indonesia hanya mampu mencapai level menengah. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang diajarkan kepada siswa Indonesia berbeda dengan apa yang diajarkan atau diujikan di tingkat internasional. Selain itu, Lee tahun 2011 mengungkapkan bahwa model pembelajaran Quick Inquiry mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membantu siswa untuk mendalami konsep melalui proses hipotesis. Selain menggunakan model pembelajaran yang bersifat saintifik, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat mengubah iklim pembelajaran di kelas tradisional, yang mana siswa umumnya hanya mendengar, melihat, menirukan apa yang dikatakan guru dan teks dalam buku, tetapi dengan teknologi siswa dapat memberikan informasi bukan saja dari guru dan buku teks, tetapi juga media lain yang interaktif sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman secara sosial. Identifikasi masalah siswa. Yang pertama, siswa kesulitan memahami konsep-konsep fisika karena metode yang mengajar yang selama ini digunakan oleh pendidik hanya terbatas pada metode ceramah dan tanya jawab. Yang kedua, siswa kurang mampu mengaitkan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, rendahnya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran yang dialami siswa. Rumusan masalah yang akan saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran eSpring berbasis Quick Inquiry terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 MTS Alma Arif Blandirejo. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran eSpring berbasis Quick Inquiry pada materi tekanan zat cair. Manfaat pengembangan yang pertama secara teoritis. Secara teoritis, yang pertama manfaat bagi guru. Salah satunya yaitu sebagai bahan pilihan dalam proses penyampaian materi dengan baik. Yang kedua, manfaat bagi sekolah adalah sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi dengan baik. Yang ketiga, manfaat bagi siswa. Salah satunya yaitu menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan secara praktis. Yang pertama, dapat mengembangkan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang kedua, menambah khasanah pengembangan media pembelajaran. Kemudian, asumsi penelitian. Yang pertama, proses pembelajaran lebih mudah karena media pembelajaran interaktif yang akan memperjelas pesan pembelajaran. Yang kedua, pada proses pembelajaran, guru menyediakan media pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran interaktif memiliki kemampuan untuk menggabungkan audio visual, gambar, animasi, dan video sehingga dapat merangsang siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran interaktif merupakan alternatif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu bab 2. Pada bab 2 ini ada 2 sub materi. Yang pertama kajian teori, yang kedua kajian teori penelitian terdahulu. Nah, di sini kajian teorinya, model pembelajaran Quick Inquiry adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti ilmuwan. Model pembelajaran ini dapat diberikan siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry, karena siswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan.
Ada beberapa software atau aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Salah satunya adalah eSpring. eSpring merupakan salah satu tools yang mengubah file presentasi menjadi bentuk flash dan bentuk SCROM atau ICC, yaitu bentuk yang bisa digunakan untuk pembelajaran dengan e-learning LMS atau Learning Management System. Selanjutnya, kajian teorinya, kemampuan masalah merupakan aspek penting dalam pembelajaran sains karena kemampuan pemecahan masalah dapat melatih siswa menemukan sendiri berbagai konsep secara holistik, bermakna, otentik, serta aplikatif. Pemahaman atau koherensi adalah kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Sejalan dengan implementasi kurikulum 2013, yaitu digunakan pendekatan saintifik pada mata pelajaran IPA. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal berbagai materi, informasi yang tidak bergantung dari guru. Kemampuan pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki siswa, karena dalam kehidupan sehari-hari setiap orang selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang harus diselesaikan dan menuntut kreativitas agar mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu kajian teori tentang tekanan zat cair. Yang pertama, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang bekerja pada suatu kedalaman tertentu atau disebut fluida diam. Besarnya tekanan ini tergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Tekanan di dalam zat cair akan semakin besar pada tempat yang lebih dalam. Dengan kata lain, tekanan di dalam zat cair sebanding dengan kedalamannya. Hukum Archimedes membahas tentang gaya ke atas yang dialami oleh benda bila benda tersebut berada di dalam zat cair. Hukum Archimedes berbunyi, gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Keberadaan benda di dalam zat cair tergantung pada gaya bergerak dan gaya ke atas, sehingga dapat diperoleh rincian sebagai berikut. Yang pertama, benda terapung. Jika rho benda kurang dari rho zat cair, benda melayang jika rho benda sama dengan rho zat cair. Benda tenggelam, rho benda lebih besar dari rho zat cair. Hukum Pascal yang dikemukakan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu tempat akan menambah tekanan keseluruhan dengan besar yang sama. Kemudian kajian teori penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Wijayanto pada tahun 2017 mengatakan bahwa penggunaan multimedia interaktif yang digunakan sebagai metode pembelajaran dengan software eSpring dapat dijadikan sebagai variasi sarana pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Media yang digunakan membuat peserta didik menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan pembanding untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih baik. Media yang digunakan meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Yang kedua, peneliti yang dilakukan oleh Fazlijan Mohammed Adnan Khan Munamasud pada tahun 2012 mengembangkan animasi dengan software eSpring Suite 8. Didapat hasil bahwasanya siswa dalam kelompok animasi narasi memperoleh tingkat pencapaian yang lebih tinggi secara signifikan dibanding dengan kelompok narasi teks. Kemudian bab 3. Nah, pada bab 3 ini ada rancangan penelitian, data penelitian, dan analisis data. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berupa skor penilaian melalui angket yang diisi oleh ahli media, ahli materi, dan peserta didik MTS Al-Ma'arif Blandirejo. Sedangkan data kualitatif berupa kritik dan saran yang dikemukakan oleh ahli media, ahli materi, dan peserta didik. Penelitian menggunakan model penelitian yang diadaptasi dari model pengembangan ADI, Analisis, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Pada penelitian ini hanya dilakukan 4 tahap, yaitu Analisis, Design, Development, dan Implementation. Prosedur pengembangan media pembelajaran interaktif eSpring berbasis Quick Inquiry memiliki beberapa tahap.
yaitu tahap analisis, tahap perencanaan, dan tahap pengembangan. Pada tahap analisis, peneliti menganalisis beberapa hal antara lain. Yang pertama, data yang dikumpulkan berupa standar kompetensi mengenai materi tekanan zat cair. Selain itu, ada indikator dan materi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar media yang dibuat tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan data terkait masalah yang timbul pada proses pembelajaran, terutama pada hal ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga, pengumpulan data tentang analisis peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakter peserta didik. Yang kedua, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, analisis yang dilakukan adalah yang pertama, menentukan standar kompetensi pada materi tekanan zat cair, serta menentukan tujuan pembuatan media pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum dan silabus IPA SMP atau MTS. Yang kedua, membuat desain PowerPoint yang sesuai dengan langkah pembelajaran Quick Inquiry yang nantinya dituangkan dalam media pembelajaran e-spring. Yang ketiga, tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini terdapat tiga kegiatan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan produk. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan pendukung seperti animasi, video, gambar, dan lain-lain. Kemudian disusun dalam PowerPoint, setelah itu dikembangkan dalam aplikasi e-spring. Yang kedua, validasi. Nah, pada validasi ini dilakukan validasi materi dan validasi ahli media. Validasi ahli materi merupakan prasyarat sebelum diuji cobakan kepada pengguna. Yang kedua, validasi ahli media merupakan validasi yang dilakukan oleh Bapak Indra Fardani selaku dosen ahli media pembelajaran, yang mana ahli media akan menilai aspek tampilan dan program yang ada pada pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Yang ketiga yaitu revisi. Setelah proses validasi, produk direvisi berdasarkan komentar dan saran dari ahli materi dan ahli media. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Setelah validasi dilakukan, tahap implementasi di mana kegiatan yang dilakukan adalah menilai produk yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang terakhir yaitu produk akhir. Berdasarkan hasil validasi dan uji coba, maka dilakukan revisi terhadap media pembelajaran. Produk akhir yang dihasilkan berbentuk file berbasis multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi e-spring siap digunakan. Yang selanjutnya yaitu penilaian produk dilakukan beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, penilaian oleh ahli materi. Nah, pada penilaian oleh ahli materi ini, multimedia interaktif yang dikembangkan divalidasi oleh ahli materi, yaitu dari guru mata pelajaran IPA, khususnya ahli dalam bidang fisika. Kemudian penilaian oleh ahli media, yaitu dilakukan oleh Bapak Indra Fardani, yang akan memberikan penilaian terhadap aspek tampilan dan pemrograman multimedia interaktif. Yang ketiga yaitu penilaian peserta didik. Tahap implementasi dilakukan oleh peserta didik kelas 8 yang melibatkan 30 siswa. Yang selanjutnya yaitu data penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data ini didapat dari berbagai sumber yaitu ahli materi, ahli media, dan siswa. Data kualitatif merupakan hasil angket penilaian yang berupa uraian, saran, dan masukan dari subjek. Uji coba penelitian yaitu ahli materi, ahli media, dan siswa. Data kuantitatif diperoleh melalui angket. Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: sangat kurang atau SK untuk nilai 1, kurang atau K untuk nilai 2, cukup baik atau CK untuk nilai 3, baik atau B untuk nilai 4, dan sangat baik SB untuk nilai 5. Instrumen pengumpulan data melalui angket yang diberikan kepada ahli media, ahli materi, dan peserta didik. Berikut ini kisi-kisi angket validasi materi. Yang pertama yaitu aspek yang dinilai pembelajaran, yang kedua aspek yang dinilai dari kebenaran isi. Indikator dari aspek yang dinilai pembelajaran antara lain relevansi materi dengan kompetensi dasar, sistematika penyajian materi, kesesuaian materi dengan indikator, kejelasan uraian materi, kecukupan pemberian latihan, kecukupan pemberian umpan balik terhadap motivasi belajar, kesesuaian penyajian permasalahan sesuai dengan keberhasilan, kejelasan penggunaan istilah, kejelasan penggunaan bahasa.
Yang kedua, aspek yang dinilai dari kebenaran isi. Indikatornya, kecukupan bobot materi untuk penyampaian tujuan, kejelasan penyajian materi, sistematika penyajian materi, kebenaran materi, kesesuaian pemberian contoh dengan materi, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, gambar yang disajikan mendukung materi, kesesuaian animasi untuk memperjelas isi, kesesuaian pendukung materi untuk memperjelas isi. Yang selanjutnya yaitu kisi-kisi angket validasi media. Aspek yang dinilai yaitu tampilan, indikatornya, ketepatan pemilihan dan komposisi warna, kejelasan font dan ukuran font, kualitas tampilan gambar, sajian animasi, daya dukung musik pengiring, tampilan layar, kejelasan suara, warna background dengan teks. Selanjutnya yaitu kisi-kisi angket penilaian peserta didik. Adapun aspek yang dinilai yaitu dari segi penggunaan. Indikatornya, kejelasan tujuan pembelajaran, kejelasan uraian materi, pemberian permasalahan yang disajikan, kejelasan bahasa yang digunakan, kesesuaian gambar untuk memperjelas isi, kesesuaian video untuk memperjelas isi, kesesuaian animasi untuk memperjelas isi, daya dukung musik, ketepatan pemilihan warna background dan warna tulisan, ketepatan pemilihan jenis dan ukuran huruf, tampilan animasi, video, dan pendukung materi lainnya apakah menarik. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Data yang diperoleh melalui kegiatan uji coba diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berupa kritik dan saran yang dikemukakan oleh ahli media, ahli materi, dan peserta didik, dihimpun untuk memperbaiki produk media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya dikonversikan ke data kualitatif dengan 5 skala yang sudah disebutkan di atas. Konversi skala 5 tersebut menggunakan acuan konversi pada pendekatan acuan patokan yang dikembangkan oleh Eko Purwoputro Widoyoko, sebagaimana tabel di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.